Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 9. Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. 10 gelar yang tiada tara dari Tathagata. Shinfa Siang Sutra Teratai, episode 1170. Salah satu dari 10 gelar Tathagata adalah Arahat, telah menghapus segala kejahatan sehingga layak untuk menerima persembahan dari manusia dan dewa. Itu sebabnya dinamakan Arahat. Tathagata telah secara tuntas memurnikan delusi sebanyak butiran debu, tetap mempertahankan benih sebab yang murni dan menciptakan ladang berkah. Batin murni tiada tara ini adalah layak menerima persembahan materi, makanya dinamakan Arahat. Saudara sekalian harus bersungguh hati, harus senantiasa bersungguh hati dalam Dharma. Sesungguhnya, di alam semesta ini, kita tidak dapat melihat prinsip kebenaran yang tidak berwujud. Prinsip kebenaran terus-menerus mengingatkan kita, dunia dan tanah adalah tidak kekal dan rapuh. Ini yang diajarkan Buddha kepada kita, mengajari supaya kita dapat paham, kehidupan tidak kekal dan tanah rapuh. Kehidupan yang tidak kekal, kapan itu akan terjadi? Kita tidak tahu. Ketika kebaktian pagi tahun 2016, kita semua seharusnya merasakan gempa terjadi pada jam 4.51. Tiba-tiba bergoyang, lalu terpikir, sangat kebetulan, saya sedang melihat laporan tentang Ekuador. Melihat laporan Ekuador, hanya terdapat reruntuhan, juga terjadi gempa bumi. Pada tanggal 16 April 2016 terjadi gempa bumi. Sekarang masih sangat sulit memberikan bantuan bencana. Rumah runtuh dalam sekejap. Melihat semuanya hanya tersisa reruntuhan. Terdapat banyak orang di sekitarnya. Apakah mereka di sana untuk memberi bantuan bencana atau korban bencana? Mereka melihat rumah menjadi puing-puing, sedang merasa berduka. Ketika melihat foto tersebut, sedemikian tanpa batas dan sangat luas, semuanya rumah yang runtuh menjadi puing-puing. Terdapat banyak orang. Adegan itu untuk mengingatkan kita, hanya dengan melihat foto ini, masih belum sempat membaca penjelasannya. Tiba-tiba bumi bergetar, secara mendalam memahami apa yang dinamakan ketidakkekalan. Ketidakkekalan, goncangan bumi. Sekarang sudah mengetahui. Ilmu pengetahuan tahu bahwa ini adalah energi panas bumi yang lepas keluar, karena ada energi panas di bawah tanah kita. Dulu, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Sekarang kita tahu istilah-istilah ini, tetapi ketika energi panas dilepaskan keluar, di bawah tanah akan bergesekan. Lempeng-lempeng akan saling berdesakan seperti ini. Jika yang menggesek lebih besar, jika gesekannya sangat besar, maka levelnya juga tinggi, yang terlepas keluar. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sangat serius yang tersembunyi di bawah tanah. Mengapa begitu sering? Kemarin pagi, ketika semua orang sedang bermeditasi, ketika mulai berbicara, juga ada gempa bumi. Kemudian baru tahu bahwa skalanya 3 lebih, tidak terlalu jauh dari Hualien. Selamat, bersyukur. Sekarang perasaan kita ini ada di mana? Saat ini kita masih tidak tahu, jadi kita harus setiap saat menggenggam waktu yang ada. Buddha datang ke dunia dan membabarkan Dharma demi para makhluk, agar kita dapat memahami bahwa 4 unsur utama di dunia ini haruslah selaras, dan 4 unsur di tubuh manusia juga hendaknya selaras. Begitu juga dengan alam di bumi ini, keempat unsur utama harus selaras. Jika demikian, maka iklim akan baik, angin berhembus selaras, dan hujan akan turun pada masanya.
Ketika 4 unsur pada tubuh manusia selaras, maka artinya tubuh dalam keadaan sehat. Maka hendaklah selaras. Aspek pikiran juga mesti selaras. Jika aspek pikiran selaras, maka pikiran juga akan sehat. Singkat kata, prinsip kebenaran sangatlah mendalam. Melihat para manusia yang melewati hidup dalam kebingungan, tidak memahami bahwa prinsip dalam tubuh kita yang terdekat dengan diri kita dan paling berkaitan dengan nyawa kehidupan kita. Nyawa dan tubuh diri sendiri saja, kita tidak tahu kapan akan menghadapi ketidakkekalan. Akan tetapi, melihat insan suci sama halnya juga memiliki penyakit, yaitu di wilayah pusat. Seseorang yang berasal dari Changhua akan tetapi sekarang berada di Taichung. Pada saat saya pergi ke Taichung untuk acara pemberkahan akhir tahun, saudari Chen Bihui, terdapat beberapa bodhisatwa kita. Demikian mendorongnya dengan kursi roda, sangat akrab. Demikian berkeliling di sekitarnya. Sekelompok orang demikian melindunginya, kemudian mendorongnya ke depan saya. Masih sangat muda. Kemudian saya pun bertanya, "Apa yang terjadi padamu? Kamu masih begitu muda. Membiarkan orang-orang yang lebih tua darimu." Demikian mendorong kursi roda ini. Dia pun tersenyum. Kemudian berkata, "Master, saya sangat bersyukur. Para suci semua seperti ibu saya ingin memenuhi harapan saya. Saya ingin mengatakan kangen kepada Master. Karena saya mendengar Dharma, batin saya tidak mengeluh. Setiap hari saya bersuka cita, dengan hati yang bersyukur." Demikian dia berkata. Kemudian saya pun bertanya, "Sebenarnya apa yang terjadi padamu?" Seorang relawan mewakilinya untuk berbicara. Dia mengatakan, "Bihui adalah seorang anak yang kuat, sangat berbakti. Adik laki-lakinya dan ibunya sakit, secara bergantian menderita penyakit. Dia pun demikian terus menjaga ibu dan adiknya dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga akhirnya ibu dan adiknya pun meninggal dunia. Pada akhirnya meninggal dunia, kemudian berganti ke ayahnya. Dia pun fokus menjaga ayahnya, sejak dari usia muda sampai usia 30-40-an. Sepanjang waktu ini adalah untuk merawat orang terdekatnya, tersiksa oleh rasa sakit karena penyakit semacam itu. Begitulah cara dia terus merawat mereka, sangat tabah. Dia juga menjalani pelatihan relawan dan dilantik sebagai komite Cici. Sangat bersungguh hati bergabung dengan Cici dalam melakukan perbuatan baik. Dia mengatakan, awalnya dia sangat berkeluh kesah, dirinya juga sangat berbakti. Mengapa karmanya bisa begitu banyak? Keluarga saya dan lainnya, ayah jatuh sakit, dia terus merawatnya. Namun, suatu hari bangun di pagi hari, tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi kaku. Penyakit apa ini sebenarnya? Sehingga membuat seluruh tubuh tidak bisa digerakkan. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Di sana berjuang dan terus berjuang. Berjuang di sana untuk waktu yang sangat lama. Akhirnya setelah banyak usaha, bergegas ke rumah sakit untuk menemui dokter. Dokter mulai mendiagnosanya. Begitu memeriksanya, dokter langsung mendiagnosa bahwa penyakit yang kamu derita saat ini adalah penyakit yang jarang ditemukan, yaitu multiple sclerosis. Tiba-tiba mengalami penyakit multiple sclerosis, yaitu gangguan saraf pada otak, mata, dan tulang belakang. Mulai dari saraf matanya sampai ke tulang belakang, tiba-tiba terjadi peradangan. Inilah osteomyelitis transversal, yaitu peradangan pada kedua sisi salah satu bagian sumsum tulang belakang. Ini benar-benar tidak pernah mendengarnya, jarang ditemukan. Sejak itu, dia sangat ketakutan. Dia merasa bahwa dia tidak pernah melakukan hal buruk dalam hidupnya. Sejak masih kecil,
Waktu usia muda, awalnya adalah demi keluarga ini merawat ibunya, merawat adik laki-laki, dan ayahnya. Kemudian gantian dia sendiri mendapat penyakit seperti ini. Dia harus berjuang dan sangat menderita. Awalnya ada sedikit mengeluh, tapi kemudian setelah mendengar Dharma yang diajarkan Master, pelan-pelan dia membandingkan dirinya dengan orang-orang yang lebih menderita darinya. Beruntung dia sudah bergabung di Ceci. Beruntung ada begitu banyak keluarga besar Ceci yang datang membantu dia. Terjangkit penyakitnya seperti ini, dia berharap pada akhirnya tubuhnya bisa ditinggalkan untuk dokter melakukan penelitian. Maka dia harus kuat, harus menjaga tubuhnya dengan sangat baik. Setiap hari berjuang dengan penyakitnya. Dia lalu berkata, "Saya harus berteman dengannya." Penyakit harus hidup berdampingan secara damai dengannya. Terkadang, ketika dia mengalami serangan kelumpuhan, begitu lumpuh dia bahkan tidak bisa mengontrol buang air kecilnya. Seluruh tubuhnya kaku. Kemudian, dia membutuhkan pengobatan dan perawatan, baru bisa perlahan-lahan pulih kembali. Seseorang seperti ini pernah lumpuh seperti ini sebanyak 4 kali. Setelah setiap serangan lumpuh, dia menemukan kekuatan untuk berdiri lagi. Sampai pada akhirnya dia menjadi terikat kursi roda. Seluruh badannya tidak bisa digerakkan. Dia juga sama duduk di kursi roda dan didorong orang untuk pergi ke depo daur ulang. Di depo daur ulang, kaki juga tidak punya cara untuk menggunakan tenaga. Dia akhirnya duduk di kursi roda. Dia mengambil botol dan meletakkannya di depannya. Dia mengangkat kakinya dengan tangannya. Injak botol itu dengan kakinya seperti ini. Sangat menderita. Dia sangat gigih, menggunakan kakinya untuk menginjak. Dapat menginjak dan tidak dapat menginjaknya. Dengan segenap hati menggunakan tenaga di dalamnya. Dengan kegigihannya berulang-ulang kali, akhirnya dia bisa mengangkat kakinya tanpa menggunakan tangannya. Kaki bisa diangkat ke atas, menginjaknya, angkat lagi, injak lagi, sampai pada bisa berdiri kembali. Berdiri sangat membutuhkan tenaga. Begini keliling di belakang kursi roda, memegang kursi roda dan mulai berjalan. Di tempat itu, melihat rekaman videonya, dia memanggil, "Master, muridmu telah bisa berjalan lagi." Memegang kursi roda, berjalan maju ke depan. Dia berkata, dia bergantung pada kegigihannya. Kegigihan ini berasal dari Dharma. Maka tiap hari dia menghirup keharuman Dharma. Mendengar Dharma sangat bersungguh hati terhadap tubuh dia sendiri. Mengapa begitu panjang masa waktu di seumur hidup ini? Sekarang sudah berumur 50 tahun. Sejak melihat dia merawat ibunya, merawat adiknya, merawat bapaknya, melewati masa mudanya dengan penyakit. Saudara terdekat di sekitarnya juga sudah meninggal. Bagaimana mengetahui penyakit ini menjadi terdapat di dalam tubuh dia? Sangat mengeluh. Bersyukur adanya Dharma. Syukurnya ada pendampingan dari bodhisattva, sekumpulan insan suci, mengelilingi di sisi dia. Begitu sayang pada dia, begitu menjaga dia. Saya memberitahukan kepada dia, "Selamat, selamat. Master, mengapa mengucapkan selamat kepada saya? Rintangan karma beberapa kehidupan telah dilunasi dalam satu kehidupan. Bisa jadi masa lalu kamu yang sudah terjadi, jodoh yang sudah terjalin memang sedemikian. Begitulah yang dihadapi dalam kehidupan ini. Sebab dari masa lalu, jodoh di masa sekarang, semuanya dibayar lunas. Masa yang akan datang akan jauh lebih tenang." Dia mengatakan, kalimat ini memberikan dukungan yang sangat besar bagi dia. Dengan begitu, dia setiap hari akan melalui ketekunannya lebih sering menghirup harumnya Dharma. Ini adalah penderitaan yang banyak di dunia.
Terkadang bumi ini tidak selaras sehingga terjadi gempa. Jika kita bisa aman dan damai, hanya pelepasan yang bisa. Kita harus merasa bersyukur. Seperti tubuh kita ini, jika ada sedikit tidak nyaman, kita juga harus bersyukur. Penyakit dalam tubuh kita adalah demikian, mengingatkan kita akan ketidakkekalan, sehingga kita harus menerima ajaran Buddha. Mengapa Buddha bisa mencapai kebudaan? Karena dia dari kehidupan ke kehidupan berada di lingkungan yang demikian. Buddha telah melewati kehidupan sebanyak kalpa yang tak terhitung jumlahnya. Penderitaan apa yang dia tidak alami? Dia telah mengalami semua jenis penderitaan melalui berbagai macam penderitaan. Dia telah menghayati sangat banyak prinsip kebenaran, menggunakan kegigihannya untuk menghadapi ketidakkekalan, menggunakan kebijaksanaannya untuk menghayati dharma terkondisi. Tubuh kita berasal dari orang tua kita. Itulah kekuatan karma yang diciptakan oleh tubuh kita, sehingga membentuk perasaan dalam hidup kita. Adanya begitu banyak hal, satu persatu terus terakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Berapa banyak noda batin dan perasaan yang telah terakumulasi, kita bisa mengatasi berapa banyak kerisauan, melenyapkan noda batin dan ketidaktahuan. Maka kita telah mengakumulasi berapa banyak kebijaksanaan. Ini adalah praktisi yang merupakan para Buddha dan Bodhisattva di tengah kerumunan orang banyak. Merasakan begitu banyak penderitaan orang banyak. Kita pergi bersumbangsi melalui interaksi kita di tengah orang banyak. Kita juga merasakan sangat banyak penderitaan. Demikian kita menerimanya, demikian kita mengatasinya. Di satu sisi, kita melenyapkan rintangan karma, tidak lagi menciptakan sumber bencana. Di sisi lain adalah menerima, menyadari, menghayati, memahami, dan tercerahkan. Demikianlah terus terakumulasi. Lihat, seperti ini bukankah sedang membina diri? Ini bukankah sedang mengikis rintangan karma? Ada orang yang begitu rintangan karma datang, batin menjadi kacau, lalu terus mengeluh. Tapi bodhisattva seperti ini, Chen Bi Hui, di dunia menunjukkan ketidakkekalan dunia semacam ini. Diri sendiri setelah mendengarkan dharma, tubuh dan pikiran sehat. Tubuh meskipun ada kekurangan dan keterbatasan, penyakit sering kambuh, tapi dia mampu untuk mengatasinya. Menggunakan seperti ini untuk membuat semua orang tahu, ini dinamakan penderitaan hidup. Merenungkan bahwa penderitaan karena tubuh tidak bersih, memahami bahwa penderitaan karena hidup tidak kekal, penderitaan karena hukum alam. Sangat banyak penderitaan di tubuhnya. Dia selalu menampilkan senyumannya, rela dan sukacita untuk menerimanya. Masih masuk ke dalam kerumunan orang. Pekerjaan sebagai komite wanita suci tetap dilakukan. Pemilahan daur ulang, dia tidak pernah absen. Giat mendengarkan dharma, dia tidak pernah absen. Jadi, orang menyayanginya. Banyak orang yang menyayanginya, suka merawatnya. Ini jika dibandingkan dengan keluarganya sendiri, orang-orang di dalam rumahnya sendiri lebih baik. Meskipun sekarang tidak ada seorang pun di dalam keluarganya, tapi ada sekelompok bodhisattva, saudara sedharma, setiap hari melihatnya bersukacita. Ini adalah yang harus kita pahami. Jadi, Sang Buddha mencapai pencerahannya adalah seperti ini, tercerahkan. Setelah tercerahkan, beliau harus memiliki 10 gelar yang terpenuhi. 10 gelar Buddha, antara lain Tathagata, Arahat, Samya Sambuddha, Widya Carana Sampana, Sugata, Lokawit, Anuttara, Purusadamya Sarata, Sasta Dewa Manusanam, Buddha Bagawan.
Inilah 10 gelar. Arahat adalah orang yang dapat mengikis seluruh kejahatan, barulah dapat disebut yang patut diberi persembahan oleh para dewa dan para makhluk. Apakah kalian tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengikis kerisauan atau noda batin? Melakukan pelatihan diri selama kalpa sebanyak butiran debu, terus-menerus melakukan pelatihan diri, dan terus bersumbangsih tanpa henti. Kita harus memiliki pengalaman dari semua penderitaan, juga memiliki pengalaman semua jalinan jodoh baik dari para makhluk. Inilah yang disebut 10 gelar Tathagata. Arahat adalah tentang mengikis kejahatan. Setelah semua kejahatan dikikis selama kehidupan demi kehidupan, baru dapat layak untuk menerima persembahan dari manusia dan dewa. Tanpa disertai pelatihan diri selama kalpa sebanyak butiran debu, kita belum dapat atau layak menerima persembahan dari orang. Sekarang beliau sudah mencapai kebudaan dan sudah layak menerima persembahan dari seluruh dunia, karena kebajikan Budanya telah sempurna. Oleh karena itu disebut yang layak menerima persembahan, karena kebajikan Buddha, berkah dan kebijaksanaan, dan praktek kebajikan telah sempurna. Tathagata telah secara tuntas memurnikan delusi sebanyak butiran debu, tetap mempertahankan benih sebab yang murni, dan menciptakan ladang berkah. Batin murni tiada tara ini adalah layak menerima persembahan materi, makanya dinamakan arahat. Tathagata telah secara tuntas memurnikan delusi sebanyak butiran debu, tetap mempertahankan benih sebab yang murni, dan menciptakan ladang berkah. Ini adalah Tathagata yang telah tercerahkan. Ia telah menanggung banyak penderitaan selama kehidupan demi kehidupan, menyelamatkan banyak makhluk hidup. Oleh karena itu, ia seperti ini memasuki kerumunan orang, menyelamatkan para makhluk, yaitu menghilangkan banyak debu dan ketidaktahuan. Kita sering mengatakan ketidaktahuan, kerisauan. Ketidaktahuan atau kerisauan, wujud kasar, mudah patah, dan yang halus sulit patah. Yang halus yaitu seperti kebiasaan kita dan tabiat kita. Tabiat sangat sulit dipatah. Ini adalah debu, sangat halus sekali. Sejak kapan tabiat kita akan muncul di dalam hati, pikiran, tindakan, dan lain-lain? Ini semua sangat halus. Tetapi Sang Buddha, para bodhisattva, dan para praktisi, semuanya ingin memutuskan semua ketidaktahuan dan kerisauan ini dari kehidupan ke kehidupan, bahkan sampai delusi debu juga ingin diputuskan. Hanya Sang Tathagata yang telah mencapai keadaan seperti itu. Secara tuntas memurnikan delusi sebanyak butiran debu. Semuanya benar-benar delusi atau debu, sedikit pun tidak ternoda sama sekali. Oleh karena itu, tetap mempertahankan benih sebab yang murni. Ini bukan waktu yang pendek, butuh waktu yang sangat panjang, kalpa sebanyak butiran debu, bolak-balik mengemudikan perahu welas asih, menunjukkan wujud menyelamatkan makhluk hidup, bolak-balik, tetapi di kerumunan banyak orang tidak tercemar, tetapi menciptakan banyak berkah. Oleh karena itu, tetap mempertahankan benih sebab yang murni, bersumbangsih tanpa pamrih dan menciptakan ladang berkah. Karena dengan menerima persembahan ini, persembahan materi yang tiada tara dari batin murni, telah mencapai batin murni yang tiada taranya, tahap pencerahan sempurna yang tiada tara. Karena batin murni dan moralitas ini, maka menerima persembahan. Maka ini adalah Tathagata, arahat, dapat mencapai tingkat tersebut dan dihormati berbagai manusia dan dewa. Dihormati, maka disebut arahat. Dapat dilihat bahwa kita melatih diri
Bukan hanya sesederhana itu. Saya lalu bersujud, bernamaskara, dan melafalkan nama Buddha. Ini dinamakan melatih diri. Bukan, harus melalui banyak ujian dan latihan di dunia ini, dan bisa menjaga dan mencapai tekad pembinaan diri. Kita tidak mengeluh, tidak berdendam, bisa menjadi teladan bagi yang lain. Dengan demikian, juga harus memikirkan tubuh kita harus dijaga dengan baik. Pada akhirnya, tubuh ini dapat memberi manfaat pada masyarakat. Seperti Bihui, kita tidak boleh beranggapan bahwa karma buruk dia sangat berat di dunia ini. Tidak boleh berpikir demikian. Kita juga harus timbul rasa hormat. Melatih diri harus melalui sangat-sangat banyak kehidupan yang keras, baru bisa mencapai tahap pencerahan sempurna yang tiada tara. Sang Buddha memiliki 10 gelar Buddha yang sempurna, juga melalui proses yang sama. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, Buddha memberitahukan Ananda, engkau pada kehidupan mendatang akan mencapai kebudaan dengan gelar Sagaradara Budi Wikri Ditara Jabitsna. Sutra Teratai Bab 9, Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Naskah sutra berikutnya mengatakan, Tathagata, Arahat Samyak Sambuddha, Widya Carana Sampana, Sugata, Lokawit, Anutara, Purisadamya Sarata, Sasta Dewa Manusanam, Buddha Bhagawan. Sutra Teratai Bab 9, Peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Dalam peramalan akan melihat naskah ini, meskipun melihatnya di naskah sutra, namun apakah ada kita serap ke dalam hati? Bagaimanakah yang disebut Tathagata? Mengapa Buddha bisa menerima penghargaan dan penghormatan dari begitu banyak orang? Kita harus lebih memahaminya, baik dalam kitab suci yang manapun. Selama membahas tentang Buddha, 10 gelar akan selalu muncul. Saat muncul tentang 10 gelar ini, kita harus membahas kembali, karena kita ingin meneladani Tathagata, yang adalah menaiki jalan yang benar dan nyata, datang untuk mencapai penerangan sempurna. Menaiki jalan yang benar dan nyata, yakni harus di alam manusia. Di tengah 4 jenis kelahiran pada 6 alam kehidupan, harus sangat jelas mengenai prinsip kebenaran tentang hal ini. Jika tidak memasuki kondisi alam tersebut, bagaimana bisa memahami berada di kondisi tersebut? Ini butuh pemahaman dari merasakan. Disampaikan kepada Anda, sangat dingin sekali. Anda akan merasa, mana ada, bahkan mengatakan sangat panas. Sekarang duduk di sana. Sekarang adalah musim semi. Saya mengatakan kepada Anda, sangat dingin. Saat ini kita tidak bisa merasakan hal ini. Musim dingin mengatakan hari ini sangat dingin. Orang-orang tidak perlu orang lain mengatakannya. Lalu hari ini sangat dingin. Ini adalah telah merasakan dinginnya musim dingin. Suhu udara demikian rendah. Kita merasakan dinginnya di sini. Ada tempat yang lebih dingin dari kita di sini. Lebih dingin. Kehidupan orang biasa. Ada pakaian, sangat dingin segera memakainya. Ada rumah untuk tempat tinggal. Jendela ditutup. Orang kaya menyalakan pemanas. Dengan seperti ini, yang seperti ini harus melihat berkah kita ada atau tidak. Tapi ada orang di luar, tidak ada tempat menetap, tidak ada rumah, atau orang yang sedang mengungsi. Kita di akhir tahun lalu, awal tahun ini, bukankah terus membicarakan perasaan mereka, penderitaan dan kesulitan mereka? Kita tidak ikut merasakan, tidak tahu penderitaan mereka. Kita terus mengatakan menderita. Kita tidak tahu seperti apa rasanya penderitaan itu. Prinsip kebenaran yang sama, Sang Buddha sudah memahami.
karena beliau di masa lalu ada mengalaminya dari kehidupan ke kehidupan, selalu memahami Dharma terkondisi di dunia. Dharma tidak terkondisi. Semuanya adalah karena mengalami sendiri. Ini adalah Dharma yang benar. Fenomena dari langit dan bumi, berwujud atau tidak berwujud, bukankah semuanya adalah pengalaman? Jadi, semuanya sudah pernah dialami. Ini dinamakan orang yang sudah berpengalaman menapaki Dharma yang benar ini. Ini adalah Dharma yang benar di dunia. Datang dan pergi di jalan pelatihan ini, masuk ke tengah orang banyak seperti ini, menghayati segalanya dan mencapai penerangan sempurna. Ini adalah yang setiap kali kita katakan, setiap kali selalu beda. Ini adalah karena prinsip kebenaran begitu luas. Bukan dengan diberikan satu contoh sudah bisa mengatakan semuanya. Prinsip kebenaran di dunia, Dharma yang benar. Jalan ini ada berapa panjang, harus ditempuh. Kesadaran dari pengalaman ini adalah Tathagata. Menaiki Dharma yang benar datang ke dunia, mengajar dan membimbing para makhluk. Dinamakan Tathagata. 10 gelar Buddha. 1. Tathagata. Dengan menaiki jalan yang benar dan nyata, datang untuk mencapai penerangan sempurna. 2. Arahat. Layak untuk menerima persembahan di alam manusia dan alam dewa. Arahat layak menerima persembahan di alam manusia dikarenakan berkah kebajikan telah banyak dikumpulkan. 3. Samyak Sambuddha. Memiliki pengetahuan sempurna akan segala dharma. Terhadap segala dharma, tiada satu pun tidak diketahui dengan jelas. Makanya bergelar Samyak Sambuddha. Ketiga adalah Samyak Sambuddha. Samyak Sambuddha maha tahu segalanya, seperti yang dikatakan sebelumnya, begitu luas, terkondisi maupun tidak, semua prinsip kebenaran telah dipahami, sehingga memiliki pengetahuan sempurna akan segala dharma. Terhadap segala dharma, tiada satu pun tidak diketahui dengan jelas, sehingga disebut dengan Samyak Sambuddha. Kita saat ini seringkali mendengar tentang dharma terkondisi, dharma yang berwujud, juga dharma yang tidak berwujud. Segala benda juga memiliki prinsip kebenarannya, sifat yang terkandung di dalamnya. Kita hanya melihat wujud luarnya saja. Kita tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya, prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Prinsip kebenaran yang dikandungnya tidak hanya satu, juga tidak terlepas dari 4 unsur alam. Semua sifat dan makna yang terkandung di dalamnya telah dipahami seluruhnya. 4. Widya Carana Sampana. Dilengkapi dengan praktek dari 3 rangkaian pengetahuan. Yang keempat adalah Widya Carana Sampana. Ini berarti telah mengetahui segalanya. Semuanya telah tembus dan dimengerti. Sravaka yang sedang melatih diri, arahat juga maha tahu, bisa menembus segala pengetahuan. Buddha, berkah dan kebijaksanaan telah dimiliki sepenuhnya. 5. Sugata. Menggunakan kemahatahuan sebagai kereta besar, menempuh jalan mulia berwas 8 untuk memasuki nirwana. Jalan mulia berwas 8 atau Aryastanga Marga sering mengatakan benar, yaitu bermakna tidak menyimpang, jalan mulia yang benar dan tidak menyimpang. Jalan mulia berwas 8 atau Aryastanga Marga terdiri dari pandangan benar atau Samyak Dristi, pikiran benar atau Samyak Samkalpa, ucapan benar Samyak Va, perbuatan benar Samyak Karmanta, penghidupan benar Samyak Ajiwa, daya upaya benar Samyak Yayama,
perhatian benar samya smirti, dan konsentrasi benar samya samadhi. Di dalam jalan mulia berwas 8, yang pertama adalah memiliki pandangan benar. Artinya, mampu melihat prinsip kebenaran sejati. Ini adalah yang kita lihat. Pandangan benar yang harus senantiasa kita bicarakan. Yang kedua adalah pikiran benar. Kita bukan hanya harus memiliki pandangan benar, tetapi juga harus merenungkan. Kita harus melatih pikiran dan konsentrasi dengan baik. Jangan sampai menyimpang. Sedikit saja menyimpang, maka kita akan terbawa jauh. Yang ketiga adalah ucapan benar. Kita harus mengatakan yang sebenarnya. Ucapan yang tiada dusta. Sang Buddha mengucapkan apa yang sebenarnya, apa yang nyata. Buddha tidak mengucapkan dusta. Ini adalah ucapan benar. Sebagai praktisi ajaran Buddha, kita harus belajar demikian. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Jadi, pandangan benar atau samyadristi adalah mampu melihat prinsip kebenaran sejati. Pikiran benar, samya samkalpa, adalah batin bebas dari pikiran sesat. Ucapan benar, samya wac, adalah dalam ucapan tiada dusta. Perbuatan benar, samya karmanta, adalah melakukan perbuatan baik yang murni. Yang keempat adalah perbuatan benar. Tindakan kita haruslah murni dan perbuatan yang benar, tidak boleh egois. Yang kelima adalah penghidupan benar. Ini adalah sesuai dharma meminta sedekah makanan untuk bertahan hidup. Ketika Buddha di dunia, muridnya harus meminta sedekah setiap hari. Salah satunya adalah untuk menjalin jodoh dan mendekat pada para makhluk. Kemudian hal ini bisa membina pikiran yang tiada berpihak. Ini juga adalah pelatihan diri. Ini adalah penghidupan benar. Sekarang, kita tidak perlu lagi meminta sedekah untuk makanan. Kita bisa bekerja untuk menghidupi diri sendiri. Namun, kita tidak boleh mengambil apa yang bukan milik kita. Inilah penghidupan benar. Yang keenam adalah daya upaya benar. Melatih segala praktek sesuai jalan kebenaran tanpa henti dan tanpa putus. Kita harus fokus melatih dharma yang harus kita pelajari. Jangan setengah hati. Ketika kita sudah memilih suatu ajaran, kita harus fokus sepenuhnya untuk giat bersemangat. Yang ketujuh adalah perhatian benar. Kita harus fokus mengingat dharma bajik. Kita harus selalu ingat bahwa kita harus melatih dharma bajik. Kita tidak boleh membiarkan kondisi luar sekecil apapun menyebabkan perhatian kita menjadi menyimpang, sehingga kehilangan ingatan kita pada dharma bajik. Kita harus senantiasa menegakkan dharma bajik. 5. Penghidupan benar, samya ajiwa, adalah sesuai dharma meminta sedekah makanan untuk bertahan hidup. 6. Daya upaya benar, samya yayama, adalah melatih segala praktek sesuai jalan kebenaran, tanpa henti dan tanpa putus. 7. Perhatian benar, samya smirti, adalah fokus untuk mengingat dharma bajik. 8. Konsentrasi benar, samya samadhi, sepenuh hati berdiam pada prinsip kebenaran dari kekosongan sejati. Kedelapan adalah konsentrasi benar, sepenuh hati berdiam pada prinsip kebenaran dari kekosongan sejati. Meskipun ada banyak hal di dunia ini, kita harus benar-benar mengendalikan batin kita. Segala fenomena adalah tidak kekal. Segala sesuatu di dunia adalah ilusi. Kita tidak akan timbul niat serakah. Tanpa keserakahan, tidak akan ada kebencian. Tiada kebodohan. Jadi, batin kita tetap harus berdiam di jalan mulia berwas 8. Inilah sugata. Kita bisa datang dan pergi, baik itu dalam pemikiran atau perilaku, pikiran atau ucapan dan lainnya, semua tanpa rintangan.
datang dan pergi dengan leluasa. Ini disebut sugata. Menapaki ajaran jalan mulia berwas 8. 10 gelar Buddha yang keenam, yaitu lokawit, mampu memahami hal-hal yang berkenaan dengan makhluk berperasaan dan benda mati di dunia. Keenam adalah lokawit, mampu memahami segala hal yang berkenaan dengan makhluk berperasaan dan benda mati di dunia. Berperasaan atau tidak, ini sepenuhnya mampu memahami dengan jelas. 10 gelar Buddha yang ketujuh adalah Anuttara. Kalau di antara segala dharma, nirwana adalah tiada dibandingnya, maka di antara segala makhluk, Buddha juga tiada bandingnya. Tiada banding mengacu pada pencerahan sempurna yang tiada tara. Anuttara Samya Sambodhi. Batin ini selalu dalam kondisi nirwana yang tenang. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, namun batin tetap tenang dan jernih. Ini adalah kondisi batin makhluk suci yang tercerahkan. Makhluk awam barulah sering muncul niat pikiran. Hanya batin para Buddha dan Bodhisattva mampu di dunia fana yang bergelora, kondisi batinnya tetap tenang dan jernih. Inilah yang disebut Anuttara, pencerahan tertinggi yang tiada tara. 10 gelar Buddha yang kedelapan adalah Purusadamya Sarata. Buddha kadangkala menggunakan kata-kata lembut dan kadangkala menggunakan kata-kata pahit, mampu menundukkan orang-orang dan membuat mereka masuk ke jalan benar. Sang Buddha pada saat apapun selalu sama menggunakan kata-kata lembut, tidak peduli di masa apapun, juga dengan kata-kata pahit. Terkadang menghadapi makhluk yang keras kepala, juga menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Seandainya yang bingung, yang malas, beliau menggunakan bahasa yang kasar dan mendesak dalam membimbing mereka, pergi menstimulasi mereka, membimbing para makhluk sesuai akar kapasitas dan cara masing-masing. Beginilah menundukkan orang-orang dan membuat mereka masuk ke jalan benar. Makhluk hidup juga sama dengan makhluk hidup lainnya. Sifat masing-masing makhluk berbeda. Sang Buddha mau menyelaraskan tabiat dan pikiran makhluk hidup. Juga menggunakan cara yang berbeda bersumbangsi. Hanya mengatakan jenis manusia ini, sebenarnya sifat dan pikiran manusia semuanya adalah mempunyai sifat dan kebiasaan yang berbeda. Oleh karena itu, Sang Buddha bisa sering mengatakan, menyadarkan para makhluk. Artinya adalah mengatakan makhluk hidup meski kelihatan adalah semua manusia, namun juga sama dengan sifat binatang. Sang Buddha mencapai kesadaran kebijaksanaan. Meskipun kamu orang seperti apa, beliau adalah menggunakan dharma seperti apa, membimbing kita, datang mengajari kita. 9. 10 gelar Buddha ke-9, Sasta Dewa Manusanam. Buddha adalah guru pembimbing bagi para dewa dan manusia, mampu mengajarkan apa yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan, menuntun orang-orang untuk memasuki jalan kebudaan, sebagai sebutan umum untuk para Buddha dan Bodhisattva. Juga disebut guru pembimbing agung, menggunakan jalan benar untuk menunjukkan keheningan dari nirwana, jalan yang tidak muncul dan tidak lenyap, memungkinkan orang-orang memperoleh kekekalan dan kebahagiaan yang tak terkondisi. Yaitu Buddha adalah guru pembimbing bagi para dewa dan manusia, mampu mengajarkan apa yang pantas dilakukan dan tidak pantas dilakukan, menuntun orang-orang untuk memasuki jalan kebudaan. Sebutan umum untuk para Buddha dan Bodhisattva dinamakan Sasta Dewa Manusanam. Bukan hanya Buddha, Dharmakaya Bodhisattva juga bisa memberi pengajaran kepada alam dewa dan manusia, yang semestinya dilakukan, yang tidak semestinya dilakukan. Jangan lakukan kejahatan apapun. Ini adalah yang jahat.
Kalian harus berhati-hati, jangan melanggar. Pintu hati, pintu kerisauan, jangan karena demikian lalu terbuka, mengajar kita mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan, berbagai jenis. Mengajar kita untuk mencegahnya. Ini pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Jangan melakukan. Ini tidak boleh ada pikiran yang tergerakkan. Harus sendiri mawas diri dan lain-lain. Ini adalah pengajaran Buddha demi alam dewa dan alam manusia. Mengajarkan kita mengamalkan segala kebajikan. Semua yang memberi manfaat kepada para makhluk dapat membuat dunia aman sentosa. 4 unsur selaras. Orang banyak aman sentosa. Ini adalah hal yang bajik. Ini semestinya dilakukan. Buddha menggunakan berbagai cara untuk menjinakkan batin para makhluk. Ini adalah para Buddha dan Bodhisattva, adalah guru pembimbing. Ini adalah jalan yang benar, menggunakan jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalan kebodian yang besar dan lurus, jalan yang sangat benar untuk menampakkan keheningan dari nirwana, jalan yang tidak muncul dan tidak lenyap. Ini membuat kita semua orang mengetahui adanya jalan ini. Hal apa yang tidak boleh dilakukan, hal apa yang kamu harus lekas sungguh-sungguh menekuni, yaitu kembali pada jalan ini. Di jalan ini telah kondisi batin tenang dan jernih, jalan yang tidak muncul dan tidak lenyap. Jalan abadi adalah di sini. Berharap kita bisa menuruti jalan ini. Datang dan pergi berada di jalan yang tidak muncul dan tidak lenyap. Tidak muncul dan tidak lenyap bukan karma yang menuntun kita di kehidupan mendatang. Bukan karma yang melenyapkan kita, adalah harapan kita. Tidak berada dalam lingkup kekuatan karma, membuat kita sangat leluasa. Dunia akan terasa luas tak terhingga, berpadu menjadi satu dengan segala sesuatu di alam semesta. Ini keheningan dari nirwana, jalan yang tidak muncul dan tidak lenyap. Ini adalah Buddha datang mengajarkan kita kekekalan dan kebahagiaan. Selamanya begitu tenang dan bahagia. Jika tidak, seperti pagi-pagi sekali, sebenarnya gempa ini seberapa kekuatannya? Walaupun kita tidak mengetahui, beruntung cuma begini saja, kita harus bersyukur. Jikalau lebih tidak selaras lagi, akan mendapatkan penderitaan yang tak tertahankan. Seperti seseorang, lihatlah, usia yang sangat muda, sampai pada usia 40-50 tahun, yang dihadapi kehidupan yang berpenyakitan. Penyakit datang ke tubuhnya, memahami dengan sangat jelas, menggunakan sikap apa untuk menghadapi penyakitnya. Perasaan sendiri, bagaimana membuka pintu hati, setiap hari tersenyum untuk menghadapi orang, masalah, benda. Ini adalah ilmu kesabaran. Inilah penderitaan. Walaupun menderita, tetapi menggunakan dharma membebaskan diri dari penderitaan ini. Penderitaan tidak akan terus-menerus berkepanjangan. Penyakit di tubuh sudah menderita. Batin masih mengalami penyiksaan, akan lebih menderita. Inilah bagaimana meresap dharma ke dalam batin. Penderitaan dalam kehidupan manusia sangatlah banyak. Hendak terbebaskan dari penderitaan, haruslah kita semua senantiasa lebih bersungguh hati.